Hai halo Nu, dan selamat datang Agnes serta Sobat Sanu sekalian. Di video ini, Dedi akan membahas latihan soal dari video pelajaran yang berjudul Bentuk Desimal dan Persen dari pecahan per 5, per 9, dan per 3. Nah, tentu saja idealnya adalah kamu sudah nonton video pelajarannya dan juga sudah mengerjakan latihan soalnya secara mandiri. Sehingga melalui video ini kamu bisa memeriksa sejauh mana yang kamu kerjakan sudah benar atau belum. Anyway, kalau kamu belum pernah nonton video pelajarannya atau ingin nonton ulang, ya mungkin supaya bisa lebih ngerti, maka kamu bisa klik link ini ya di PDF Reader kamu, atau kamu bisa juga scan QR Code yang ini dengan menggunakan kamera atau aplikasi yang bisa membaca QR Code. So, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas soalnya. Soal nomor satu. Lengkapi tabel berikut ini. Oke, di sini ada tabel untuk pecahan per 5 ya. Kita diminta untuk mengisi bentuk desimal dan juga bentuk persennya. Nggak masalah, kita mulai dari 1/5 yang kita tahu bentuk desimalnya adalah 0,2 dan bentuk persennya adalah 20%. Maka kalau 2/5 berarti 2 dikali 0,2 yaitu 0,4 dan persennya juga 2 dikali 20% yaitu 40%. 3/5 berarti 3 kali 0,2 0,6, 3 kali 20% 60%. 4/5 4 kali 0,2 itu 0,8 dan 4 kali 20% adalah 80%. Terakhir 5/5 ya kalau ini gampang ya, ini 1 dan persennya adalah 100%. Jadi terlihat ya, dengan mengetahui bahwa 1/5 itu adalah 0,2 dan juga sama dengan 20%, maka kita bisa mengetahui bentuk desimal dan juga persen dari pecahan per 5 lainnya. Itulah kenapa Dedi menyarankan kamu kalau bisa paham di luar kepala bentuk yang 1/5 ini. Yuk kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Lengkapi tabel berikut ini. Oke, kali ini tabelnya adalah untuk pecahan per 9 dan juga beberapa ada yang bentuk pecahan per 3. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi bentuk desimal, lalu juga bentuk desimal ketika dibulatkan sampai 4 angka di belakang koma, dan juga terakhir adalah bentuk persennya. Oke, kita kerjakan. 1/9 kita tahu bentuk desimalnya adalah 0,11111 dan seterusnya ya. Lalu kalau dibulatkan 4 angka di belakang koma menjadi 0,1111 dan bentuk persennya adalah 11,11%. Lanjut ke 2/9. Berarti ini dikali 2 ya, menjadi 0,22222 dan seterusnya. Dibulatkan menjadi 0,2222 dan bentuk persennya adalah 22,22%. 3/9 atau juga sama dengan 1/3 ini dikali 3 0,33333 dan seterusnya. Lalu pembulatannya adalah 0,3333 dan bentuk persennya adalah 33,33%. Next, 4/9 ini dikali 4 0,44444 dan berulang seterusnya. Pembulatannya menjadi 0,4444 dan bentuk persennya adalah 44,44%. 5/9 ini dikali 5 menjadi 0,55555 dan berulang seterusnya. Lalu kalau dibulatkan 4 angka di belakang koma menjadi 0,5556 ya. Ini kan 5 ya, sehingga yang depannya ditambah 1 terus ininya hilang. Maka persennya menjadi 55,56%. Berikutnya 6/9 atau 2/3. Itu artinya yang ini dikali 6 atau bisa juga karena 2/3 ini adalah 2 kali 1/3, maka bentuk desimalnya adalah 2 kali 0,333 dan seterusnya ini. Menjadi 0,66666 dan berulang seterusnya.
Pembulatannya sampai 4 angka di belakang koma menjadi 0,6667 ya. Persennya menjadi 66,67%. Lanjut ke 7/9 ya. Ini berarti 0,77777 dan berulang seterusnya. Dibulatkan menjadi 0,7778 dan persennya menjadi 77,78%. Next, 8/9 ini adalah 0,888888 dan berulang seterusnya, dibulatkan menjadi 0,8889 dan bentuk persennya adalah 88,89%. Terakhir 9/9 atau sama juga dengan 3/3, ini gampang ya, bentuk desimalnya ya 1 kan, dan bentuk pembulatannya itu 1 juga, atau biar konsisten dengan yang atasnya, ini bisa juga kita buat menjadi gini kan, 1,0000. Nah kan sama aja ya, karena 00 semua ini kan pada dasarnya bisa diabaikan juga. Sehingga bentuk persennya menjadi 100,00%, atau ya ini sama juga dengan 100%. Oke, mungkin sampai di sini ada yang bertanya ya, ini kenapa yang 9/9 kok langsung sama dengan 1? Kenapa nggak mengikuti pola yang di atasnya? Ya, harusnya kan berarti 9 dikali 0,111 dan seterusnya ini kan menjadi 0,99999 dan berulang seterusnya. Nah, gimana penjelasannya? Oke, sebenarnya ini nanti akan kalian pelajari ya mungkin di SMP atau SMA ya. Kalau sudah belajar matematika yang lebih kompleks ya, khususnya aljabar dan kalkulus, nanti kalian akan mengetahui bahwa bentuk ini ya 0,999 dan seterusnya itu bisa dibuktikan nilainya adalah sama dengan 1. Untuk sekarang, karena masih SD, ya kamu terima dulu saja bahwa 9/9 itu sama dengan 1. Dan memang kalau ada pecahan atau pembagian yang nilainya sama, ini kan 9 dibagi 9 gitu ya, atau 3 dibagi 3, dan itu kan pasti sama dengan 1. Oke, secara keseluruhan kita bisa lihat ya, bahwa dengan mengetahui bahwa 1/9 itu bentuk desimalnya adalah 0,11 dan seterusnya, yang kalau dibulatkan menjadi 0,1111 dan bentuk persennya adalah 11,11%, maka kita bisa menghitung nilai desimal dan persen untuk pecahan per 9 dan juga per 3 lainnya. Tapi saran Dedi, kamu kalau bisa paham di luar kepala bentuk yang 1/9 sama yang sepertiga ini. Supaya apa? Supaya kamu bisa menghitung dengan mudah dan cepat bentuk desimal dan persen untuk pecahan per 9 maupun per 3 lainnya. Sekarang yuk kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Tentukan bentuk desimal dan persen dari 23/5. Oke, kita cari dulu bentuk desimalnya ya. Ada 3 cara di sini. Cara pertama, ya, ini ditulis dulu, adalah dengan menggunakan pembagian bersusun atau porogabit ya, yaitu 23 dibagi 5 seperti ini. Tapi Dedi nggak akan nunjukin ya cara ini, cuman kamu kalau mau pakai cara ini boleh. Cara kedua adalah 23/5 ini kan pada dasarnya sama juga dengan 23 dikali 1/5. Sehingga dari sini nanti 1/5 ini adalah 0,2, lalu 23 kalau dikali 0,2 bisa kita hitung dan ketemu hasilnya. Tapi dalam hal ini Dedi juga tidak akan menunjukkan cara yang ini. Yang akan Dedi tunjukin di sini adalah cara ketiga ya, dengan penyederhanaan. Jadi 23/5 itu kan pada dasarnya kalau disederhanakan menjadi 43/5. Oke, ini udah dianggap kamu sudah bisa ya menyederhanakan pecahan dari 23/5 menjadi 43/5. Kalau ternyata kamu belum bisa, kamu kasih tahu Dedi, nanti Dedi bikinin videonya tentang cara menyederhanakan pecahan. Nah, 43/5 ini pada dasarnya kan sama juga dengan 4 ditambah 3/5. Dari sini kemudian ini menjadi 4 ditambah, kita tahu 3/5 itu adalah 0,6, sehingga ini tinggal kita jumlahkan. Buat yang masih bingung cara jumlahinnya, kita bisa menggunakan penjumlahan bersusun ya. Jadi 4
ditambah 0,6. Nah, ini apakah langsung dijumlahin ini 4 tambah 6? Oh, enggak ya. Kita harus atur dulu ya. Gini caranya. Jadi 4 ini kan pada dasarnya adalah 4,0. Nah, dari sini kemudian kita susun angkanya supaya komanya sejajar dengan koma yang bawah. Nah, seperti ini kan, komanya sejajar. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kemudian kita tambahkan 0 ditambah 6 adalah 6, 4 ditambah 0 adalah 4. Nah, ini komanya di sini. Maka kita tahu sekarang bahwa ini nilainya adalah 4,6. Berikutnya, mari kita hitung bentuk persennya ya. Jadi 4,6, kalau mau dicari bentuk persennya, ini dikali 100 per 100. Kita lihat di sini, komanya yang 4,6 ini, dia bisa berada di posisi paling belakang kalau bergerak satu kali kan. Seperti ini kan, 1. Nah, gini kan, komanya jadi di paling belakang. Nah, karena cukup bergerak satu kali, maka 100 yang atas ini, nolnya kita coret 1. Sehingga ini kemudian menjadi 46 kali, nah ini kan masih ada sisa nolnya ya, 1 ya, ini berarti kali 10 per 100 ya, yang 100 bawah ini kan tetap. Maka ini menjadi 460 per 100 dan itu berarti 460%. Lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 4. Tentukan bentuk desimal dan persen dari 25 per 9. Oke, sama seperti tadi ya, ada cara satu, yaitu dengan porokabit atau pembagian persusun, seperti ini. Lalu cara dua, yaitu 25 per 9, itu pada dasarnya adalah 25 dikali 1 per 9. Ya. Jadi yakin kamu sudah tahu ya, 1 per 9 itu berapa, dan ini bisa dihitung. Tapi dalam hal ini, Dedi akan menunjukkan cara ketiga ya, yaitu dengan penyederhanaan. Jadi 25 per 9 ini kalau kita sederhanakan menjadi 2 kali 9, 18. 18 supaya jadi 25 ditambah 7. Oke, ini berarti 27 per 9. Dan ini kalau dijabarkan kan menjadi 2 ditambah 7 per 9. Kita tahu 7 per 9 adalah 0,7777 dan berulang seterusnya. Perhatikan di sini, Dedi nulisnya ini cuma sampai 4 angka di belakang koma ya. Tapi kan nggak apa-apa, karena ada tanda titik-titik ini yang artinya berulang seterusnya 777 gitu kan. Nah, sama seperti sebelumnya, 2 ditambah 0,777 dan seterusnya ini bisa kita jumlah dengan menggunakan penjumlahan persusun ya. 2 ditambah 0,777 dan berulang seterusnya. Tapi ingat, ini harus kita atur supaya komanya sejajar. Sehingga yang dua ini mau ditambahkan koma 0000 dan berulang seterusnya. Kan sama aja ya. Ini kan artinya 2,0000 dan begitu terus. Dan itu karena 0 semua pada dasarnya bisa diabaikan sehingga nilainya sama dengan 2. Kalau sudah seperti ini, maka sekarang kita tinggal atur ya supaya komanya sejajar seperti ini ya, sejajar seperti ini. Lalu kita jumlahkan seperti ini, sehingga ini 0 tambah 7 adalah 7, dan berulang seterusnya. Ini juga 7, ini masih 7, dan ini juga 7, ini koma, 2 tambah 0 ya, 2. Nah, sehingga hasilnya seperti ini kan. Dengan demikian kita tahu bahwa 25 per 9 itu bentuk desimalnya adalah 2,7777 dan berulang seterusnya. Oke, katakanlah Dede sekarang pengen membulatkan ini sampai 3 angka di belakang koma. Seperti ini ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah melihat angka yang keempat ini. Dan karena ini masuk dalam range 5 sampai 9, maka yang terjadi adalah angka di depannya ini nanti akan ditambah 1, terus kemudian yang belakang ini menjadi hilang. Sehingga ini menjadi 2,778. Berikutnya mari kita cari bentuk persennya ya. 2,778 perlu kita kalikan dengan 100 per 100. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau ini nolnya dicoret 2 kali seperti ini, maka komanya ini akan bergerak ke kanan 2 kali ya. 1, 2. Nah, seperti ini kan. Sehingga kemudian ini menjadi
277,8 kali ini kan habis nolnya tinggal sisa 1 ya, sehingga tetap ya 277,8 per 100. Dan ini artinya bentuk persennya adalah 277,8%. Next, kita ke soal terakhir yaitu soal nomor 5. Perhatikan soal cerita di bawah ini. Oke, kita baca dulu ya ceritanya. Danu diberi uang jajan mingguan oleh ayahnya sebesar 100.000. Oleh Danu, uang jajan itu digunakan dengan rincian sebagai berikut. 1/5 untuk membeli mainan, 3/5 untuk jajan, dan sisanya ditabung di celengan. Oke, di sini kita diminta untuk menghitung uang yang untuk beli mainan, untuk jajan, dan yang sisanya ya, yang ditabung. Oke, yuk kita hitung. Mulai dari yang untuk beli mainan dulu. Tadi sudah disebutkan bahwa yang untuk membeli mainan ini ada 1/5 ya. Sehingga ini 1/5 kali uang jajan mingguannya Danu berapa? 100.000 ya, kali 100.000. Kita tahu bahwa 1/5 ini adalah 0,2, sehingga ini dikali 100.000. Dan ini kalau kita lihat bahwa komanya cukup bergerak satu kali ke kanan seperti ini untuk menjadi di akhir, maka ini nolnya ada dicoret 1, sehingga ini menjadi 2 kali, kita lihat di sini nolnya sisa berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kali 1 nolnya 4. Nah, ini berarti 2 nolnya 4. Dengan demikian kita tahu uang yang digunakan untuk beli mainan itu nilainya adalah 20.000. Berikutnya mari kita hitung uang yang untuk jajan. Tadi disebutkan di rincian bahwa jumlahnya adalah 3/5 ya. Sehingga ini 3/5 kali 100.000. Kita tahu 3/5 itu adalah 0,6. Ini dikali 100.000. Dan seperti tadi, ini komanya dia bisa berada di paling akhir sini kalau bergerak satu kali ya, 1. Nah, seperti ini. Sehingga ini nolnya perlu dicoret 1. Dan ini menjadi 6 kali, sisanya ini kan 1 nolnya 4 ya, 1, 2, 3, 4. Maka ini 1 nolnya 4. Dan itu sama dengan 6 nolnya 4. Dengan demikian kita tahu bahwa uang yang untuk jajan nilainya adalah 60.000. Terakhir, kita diminta untuk menghitung uang yang untuk ditabung. Kalau kita dilihat di soal cerita, ini tadi disebutnya cuma begini ya, dan sisanya ditabung. Artinya tidak disebutkan berapa per berapanya. Dengan demikian, yang bisa kita lakukan adalah menghitung jumlah uang untuk jajan ditambah uang untuk beli mainan ya, seperti ini. Ini kalau kita jumlahkan kan ini berarti 0, 0, 0, 0, 2 tambah 6 adalah 8. Ya, berarti total uang yang untuk jajan dan untuk beli mainan ada 80.000 ya. Maka sisa uang yang untuk ditabung itu bisa kita hitung menjadi 100.000 ya. Ini kan jumlah uang jajannya Danu yang dikasih ayahnya dikurangi yang totalnya ini ya, 80.000. Dan ini nilainya adalah 20.000. Cara lain untuk menghitung sisa uangnya Danu yang ditabung adalah dengan menggunakan gambar. Untuk itu, ini Dedi mau gambar dulu ya, kotak seperti ini. Dan ini Dedi anggap satu kotak besar ini sebagai uang jajan mingguan yang diberi oleh ayahnya, yaitu 100.000. Lalu kotak ini Dedi bagi menjadi seperti ini ya. Perhatikan 1, 2. Nah, gini ya. Dedi bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Anggap aja ini 5 bagian yang sama sebesar sehingga masing-masing kotak ini itu mewakili 1/5 bagian. Berikutnya kita lihat rinciannya tadi ya. 1/5 untuk membeli mainan. Nah, 1/5 itu mana? 1/5 itu kan berarti satu kotak ini ya. Sehingga ini Dedi arsir ini, dan kita tahu bahwa ini digunakan untuk membeli mainan. Lalu kita lihat lagi rinciannya, 3/5 untuk jajan.
3/5 itu berarti kan 3 kotak kecil ini ya, 1, 2, 3. Ini kan? Jadi 3 kotak ini mulai diarsir dulu seperti ini. Dan ini kita tahu digunakan untuk membeli jajan. Sehingga sisanya itu yang mana? Sisanya itu kan yang ini ya. Dan ini berarti satu kotak artinya 1/5 bagian. Sehingga ini sisa adalah 1/5. Dengan demikian, kita tahu bahwa uang yang untuk ditabung itu adalah 1/5 kali 100.000. Dan ini bisa kita hitung ya, karena 1/5 itu 0,2, maka nanti 0,2 kali 100.000 pasti ketemu hasilnya. Tapi dalam hal ini, Dedi melihatnya begini, ini 1/5 itu kan sama ya dengan yang ini nih, yang uang untuk beli mainan. Dan kalau kita lihat di gambar, itu yang sisanya untuk ditabung ini kan 1/5 ini sama juga ya dengan yang ini kan. Ini kan cuma satu kotak kecil ya, yaitu untuk mainan. Dengan demikian, Dedi tahu bahwa uang yang untuk ditabung ini, yang 1/5 ini, itu nilainya pasti sama juga dengan uang yang untuk beli mainan. Karena sama-sama 1/5, maka tanpa harus menghitung lagi, kita tahu bahwa uang yang untuk ditabung ini nilainya adalah 20.000. Ya, sama dengan yang ini. Oke, Sanu dan Sobat Sanu sekalian, selesai sudah pembahasan latihan soal kali ini. Kalau kamu masih ada yang belum ngerti, kamu bisa tonton ulang video latihan soal ini, atau bisa jadi kamu perlu menonton kembali video pelajarannya. Nah, buat kamu yang sudah ngerti, Dedi punya challenge atau tantangan yaitu mengerjakan kuis. Caranya adalah dengan klik link ini ya di PDF reader kamu, atau bisa juga dengan scan QR code yang ini dengan menggunakan kamera atau aplikasi yang bisa membaca QR code. Anyway, kalau kamu terbantu oleh video ini, jangan lupa like dan share videonya ke teman-teman kamu. Serta pertimbangkan juga untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video pelajaran berikutnya. Ciao!